Miss Gosip sudah resmi dilaporkan sama Nikita Mirzani atas pencemaran nama baik. 4 tahun penjara dan denda 750 juta. Gimana? Miss Gosip ketar-ketir masih buat pitih tuh kulihat. Ini kayaknya ada deh orang yang dibalik si Miss Gosip ini. Atau di belakang si Miss Gosip ini. Ya bisa jadi kayaknya geng sirkus ya. Soalnya yang follow si Miss Gosip ini di IG kulihat si anak durhaka. Udah jelas ini suruhan. Kalian tunggu nanti bakalan ketahuan siapa yang nyuri si Miss Gosip ini. Tunggu ya berita selanjutnya. Si Miss Gosip udah jelas bakal dipenjara. Tungguin ya. Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Aku sih bukan pendukung Nikita Mirzani ya, tapi at least si ibu ini mulutnya juga harus dijaga gitu. Masa ya ibu Nikita Mirzani itu kan sudah nggak ada di dunia ini, masih juga di apa sih? Diungkit-ungkit gitu dengan masa lalu yang kayaknya nggak penting gitu untuk dibicarakan sekarang gitu ya. Ya udahlah kalau yang dulu gitu, dan juga kita juga punya kekurangan atau punya kita ini manusia juga nggak akan sempurna gitu. Kita pasti punya kekurangan dan kita juga punya masa lalu. Ya kita kan nggak tahu juga entar juga ke depannya kita kayak apa. Ya kayak Miss Gosip ini juga nggak mungkin dia punya kekurangan, dan juga dia juga pasti punya masa lalu. Makanya dalam hatiku ini orang kok jahat banget gitu. Ya sampai ya nggak mungkin gitu, apapun yang dibilangnya itu kayaknya nggak masuk akal, itu terlalu berlebihan. Boleh sih, mungkin mau pansos kayak mau apa kayak itu urusan dia ya kan. Tapi kalau yang namanya sudah bawa-bawa orang tua, itu aku nggak respect bener, sumpah nggak suka aku. Aku sih pernah dengar gitu berita prostitusi itu, tapi ya enggak lah sama orang tuanya gitu. Ini kan namanya sudah fitnah ya. Ini jahat sekali ini mulutnya. Ini buat pendukung Nikita Mirzani atau ya buat keluarga Nikita Mirzani sudah bisa nih dilaporkan nih si ibu ini ya. Biar jangan keterusan dan jangan terus jadi fitnah terus gitu ya. Saya nggak tahu ya sama orang ini. Dia punya masalah apa, dia punya urusan apa, kok bisa sampai semua urusan Nikita Mirzani itu katanya dia ketahui. Dan semua hal-hal itu bahkan dia cemarkan nama baiknya, terus dia sebut hal-hal yang tidak pantas. Saya nggak tahu seperti apa, tapi kalau Anda terbukti dan nanti akan ada yang melakukan laporan untuk Anda harus bertanggung jawab dengan seluruh konten-konten Anda. Tidak boleh seperti itu. Ingat, ada pasal KUH pidana dan ada pasal di Undang-Undang ITE. Kamu bisa terjerat. Seluruh konten kamu itu sudah menjadi jejak di sosial media. Dan jangan sampai kamu sesali itu. Jadi ingat, buat semuanya, kalian tidak boleh menyebarkan hal-hal yang tidak benar, terutama di media sosial ataupun dimanapun. Jadi camkan itu. Memenuhi klarifikasi dari penyidik, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin beredar dan lain sebagainya. Guys, gue baru ngeliat Viti katanya RG dan suaminya itu memenuhi panggilan Polda atas laporan dari 4 korban skincare yang mereka keluarkan. Tapi maaf ya sebelumnya, gue ngeliat raut muka mereka berdua itu kelihatannya santai aja loh menanggapi adanya laporan ini gitu. Bahkan mereka sudah menyiapkan data-data segala macam gitu. Yang menurut gue pribadi, ini kok mukanya kok santai ini, kenapa? Apakah mungkin mereka tuh menyepelekan dari laporan dari 4 orang korban skincare-nya ini atau gimana gitu. Berbeda halnya jika kita membahas tikmir atau misalkan masalah lawan prestasi, raut wajah mereka tuh berubah banget. Nggak seperti ini, seperti yang stres, seperti yang kata-kata, seperti yang mau gimana pun ditutupin juga kelihatan kayak yang kelihatan stresnya lah gitu istilahnya kayak gitu. Berbeda dengan laporan dari 4 korban ini gitu. Nah menurut gue pribadi nih guys ya, jangan sampai laporan 4 korban ini mentah hanya karena mungkin ada sesuatu di dalamnya nanti, ada permainan dalamnya nanti, atau mungkin 4 korban skincare-nya ini yang melaporkan mereka itu mungkin orangnya levelnya itu di bawah mereka, dianggap mereka seperti itu, mungkin seperti itu. Makanya guys, kita memang ya, kita mungkin sama-sama orang nggak punya lah ya, tapi jika semua para korban skincare ini berani speak up dan berbondong-bondong ya, gue ini menganjurkan loh ya, para korban skincare jangan diam aja. Coba bersatu semua mendukung 4 korban skincare yang melaporkan ini. Pasti ini akan berbeda jalan ceritanya dibandingkan hanya 4 orang yang berani melaporkan ini.
Ya, jadi guys, kawal terus masalah ini, jangan biarkan korban yang sebenarnya korban, mereka justru malah jadi berbalik mentah laporannya. Mereka yang harusnya dibela oleh BPOM, mereka yang harusnya dibela oleh kepolisian karena telah menjadi korban skincare ini, bisa mentah, dan mereka yang menjadi mafia skincare ini lepas gitu aja. Entah berapa banyak lagi nanti akan korban muncul lagi kalau hal ini dibiarkan dan laporannya tidak naik. Ya kan? Seperti itu. Jadi, tolong para korban-korban lain, gue anjurkan, kalau memang kalian benar-benar menjadi korban dan ada bukti-bukti bahwasanya kalian itu benar-benar korban dari skincare yang mereka keluarkan, yuk berkumpul semuanya. Jangan takut, ngerti nggak? Tapi harus berani menyuarakan kebenaran. Justru kalau kalian hanya diam saja, tidak menyuarakan kebenaran yang ada, itu akan menjadi dosa buat kalian sendiri. Ya, mungkin kalian mikir, udahlah biarkan aja, nggak mau ikut campur atau apa, karena takut atau apapun juga. Justru itu salah loh ya. Jangan sampai, apalagi ini sudah ada 4 korban yang melaporkan. Jangan sampai 4 korban ini sudah menjadi korban, tapi dia juga nantinya akan menjadi terzolimi karena tidak ditindaklanjuti, dan mafia skincare yang sebenarnya masih tetap berkeliaran bebas. Ya, jangan sampai seperti itu. Saya bukan apa-apa. Gue pun tidak menuduh istilahnya udah pasti mereka bersalah atau enggak. Gue nggak menuduh seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau melihat raut mukanya, sepertinya menganggap laporan dari 4 korban ini seperti kayak sepele kelihatannya seperti itu, karena mungkin mereka memiliki beberapa trik, mereka memiliki beberapa bukti yang entah itu benar, entah itu kamuflase, entah itu dibuat-buat, yang mereka lampirkan hanya untuk membantah dari korban-korban skincare ini. Ya, karena gue pada intinya sih melihat raut wajah mereka itu berbeda saat mereka dipanggil atau misalkan saat mereka berhadapan dengan Nick Mir. Ya, nah ini tanya-tanya buat gue pribadi. Ya, jadi para korban skincare yang lainnya nggak ada salahnya bersatu. Coba kalau kalian nggak berani, coba minta tolong ke dokter kayak atau apa kayak caranya kayak gitu, supaya kalian bersatu lah mendukung laporan dari 4 korban lainnya yang sudah melaporkan duluan. Pasti mereka akan berbeda lagi raut mukanya dibanding dengan hanya berhadapan dengan 4 orang ini aja. Itu aja pesan dari gue pribadi. Jadi tolong dilihat ya, kita kawal terus kasus ini. Jangan sampai mafia skincare yang benar-benar merugikan masyarakat bisa bebas begitu aja, dan korban skincare malah sudah menjadi korban, menjadi pihak juga yang terzolimi. Itu aja sih pesan dari gue. Oke? Netizen ini emang kadang-kadang raja tega sama dokter Jagladis ya. Orang baru diundang klarifikasi aja udah dibilang dipanggil polisi. Katanya kalau datang ke kantor polisi itu cuma 2 alasan teman-teman. Kalau nggak bikin laporan ya karena dilaporkan. Tapi ya mari kita luruskan dikit ya. Secara hukum memang beda ya. Undangan klarifikasi biasanya dipakai di tahap awal penyelidikan. Statusnya belum saksi apalagi tersangka. Sementara panggilan itu udah diatur jelas ya di pasal 112 KUHP. Biasanya buat saksi atau tersangka yang wajib hadir dan bisa dijemput paksa kalau nggak datang. Tapi gini ya, mau namanya undangan, panggilan, atau bahkan ajakan reunian ya, kalau lu diminta datang ke kantor polisi karena laporan orang lain, ya lo tetap ya terlapor potensial. Jadi jangan terlalu defensif juga lah soal istilah ya kan. Biar nggak dibilang dipanggil, dibilanglah diundang. Besok-besok kalau mau tahap BAP, mungkin bakal dibilang diundang ngobrol serius. Dan netizen pun tetap bertanya hal yang sama ya, kenapa lo yang diundang bukan orang lain? Jadi hukum acara itu memang rapi dalam diksi ya, tapi buat publik satu hal yang sangat jelas. Siapa yang datang ke kantor polisi berarti ada urusan, entah sebagai pelapor atau mungkin ketahuan jadi bagian dari cerita.